Halo semuanya. Di kali ini saya mau berbagi sedikit tentang satu bagian dari matematika atau skill keterampilan dari ketika kita belajar matematika menjadi satu hal penting yang sebenarnya saya juga singgung di bagian video lain di esensi belajar matematika. Nah, itu adalah tentang number sense atau ini bahasa Indonesianya pemahaman pengertian tentang bilangan. Kenapa itu penting? Sebenarnya jadi bukan masalah aturan yang kita punya. Nah, saya berikan gambaran besarnya. Mungkin nanti ketika saya masuk ke dalam video belajar secara tentang topik-topik yang terkait akan dibuat jadi lebih detail. Contohnya, misalkan kita punya penjumlahan. Contoh aja misalnya 19 ditambah 13. Nah, kenapa saya pilih angka ini? Karena kalau angka lain mungkin agak cukup mudah. Nah, selain itu angka ini punya penjumlahan angka-angka semacam ini punya cara yang dulu kita kenal, mungkin sekarang kita pelajari dengan menggunakan penjumlahan bersusun. Nah, kalau yang masih ingat, atau yang mengajarkan ke muridnya atau ke anaknya, kita tahu bahwa ada istilahnya penjumlahan bersusun. Nah, caranya bagaimana? 19 ditambah 13, kita taruh bersusun seperti ini, lalu kita tambahkan dari paling belakang. 9 tambah 3, kita tahu ini 12, jadi simpan 1, lalu 1 tambah 1 tambah 1 jadi 32. Nah, ini cara pertama dan cara yang mungkin paling umum kita pakai dan kita ajarkan atau kita diajarkan di masa sekolah. Tapi bisa nggak sih sebenarnya menggunakan cara lain? Bisa, ada banyak sebenarnya untuk mengerjakannya. Nah, salah satunya ini menggunakan ide number sense itu. Nah, misalnya 19 tambah 13 ini saya ubah sedikit agar dia menjadi misalnya 20 ditambah 12. Loh, kenapa bisa? Udah jadi 20 tambah 12. Emang boleh? Siapa yang bilang nggak boleh? Justru pertanyaannya. Kenapa bisa mungkin jadi 20 tambah 12? Contoh aja yang sederhana. Misalkan kita punya 9. 9 ini bisa dibuat dari angka berapa sih? Bisa misalnya 3 tambah 6. Tapi juga bisa 4 tambah 5. Dan keduanya menghasilkan 9. Bahkan sebenarnya 2 tambah 7 juga bisa, 1 tambah 8 juga bisa, dan pilihan angka lainnya ketika kita belajar bilangan bulat bahkan negatif juga mungkin. Nah, tapi poinnya adalah kenapa saya memilih jadi 20 tambah 12, kenapa nggak lakukan penjumlahan bersusun? Kalau penjumlahan bersusun mungkin saya harus tulis di kertas, sedangkan kalau 20 tambah 12 saya tahu idenya bahwa 13 menjadi 12 ini saya kurangkan sebanyak 1, tapi di sisi lain saya harus tambahkan ini sebanyak 1 agar soalnya dia agak seimbang sehingga tetap kembali menjadi 32. Sama seperti ide ini. Ini ditambah 1, tapi sebaliknya ini dikurang 1. Jadi yang 1 ditambah, 1 dikurang. Nah, karena itu 20 tambah 12 akhirnya jadi sah juga dan akhirnya mendapatkan hasil yang sama. Ini cara kedua. Bisa nggak ada cara lain? Banyak sih sebetulnya. Misalnya bagi kita yang mungkin cukup mengenal istilah nilai tempat. Nilai tempat misalnya 19 ditambah 13. Nah, mungkin kita lebih suka 19 itu terdiri dari apa sih? Oh, itu 10 dan 9. Si 13 ini terdiri dari 10 dan 3. Nah, kita tahu 10 dan tambah 10 kan cukup mudah, 20. Nah, 9 tambah 3 ini, nah ini ya terserah kita lah kalau kita merasa cukup mudah dengan, oh itu 12. Selesai. Lalu menjadi 20 tambah 12 sama dengan 32. Atau bisa juga kita buat menjadi sama seperti cara ini, ditambah 10 tambah 2, sehingga total menjadi 32 juga. Nah, hal-hal semacam ini mungkin nampak lebih lambat ketika kita pelajari, tapi sebenarnya itu memberikan sense atau pemahaman terhadap bilangan yang lebih komprehensif, lebih komplit lah. Jadi bukan hanya sekedar, oh aturannya gitu. Gimana mungkin? Nggak ngerti. Dan itu salah satu alasan kenapa ketika misalnya saya mengajar di SMA, mulai di SMP SMA itu bisa anak-anak mulai tidak paham dengan sebenarnya ada istilah nilai tempat itu dan itu ada artinya. Nah, contohnya seperti ini. Dan kalau tadi kita lihat bahwa ini sebenarnya saya menggunakan nilai tempat, bukan hanya sekedar aturan. Nah, ini contoh pertama di tentang penjumlahan. Bisa nggak di bagian lain? Pengurangan juga ada, perkalian juga bisa, di pembagian juga bisa. Nah, mungkin setelah ini saya akan berikan contoh tentang pembagian. Bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan pembagian tanpa melakukan pembagian bersusun. Seperti itu.